like it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang AKM ya. Sekarang kita masuk ke materi data dan ketidakpastian. Ini ada konteks ya tentang investasi emas. Apakah emas merupakan investasi yang menguntungkan? Oke, kita lihat. Ini ada sebuah grafik atau diagram ya. Harga emas bulan Mei. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kemudian, ini ada beberapa pernyataan. Kita lihat. Pernyataan yang pertama. Harga emas pada tanggal 17 Mei adalah 595.000. Benar atau salah? 17 berarti ini ya, 17 595. Oke. Ya, ini kalau grafiknya akurat maksudnya betul ini ya. Berarti ini betul. Kemudian yang kedua, harga emas pernah mencapai Rp 605.000. Kita lihat. Oh ya, pernah ya ini ya. Ada yang di atas malah. Berarti betul. Yang ketiga, perbedaan harga emas di awal dan di akhir bulan Mei adalah lebih dari 15.000. Kita lihat. Awal Mei di atas 585.000 ya. Kemudian akhir Mei berada di 600 ribuan. Berarti selisihnya kurang dari ya ini ya. Kurang dari 15.000. Berarti yang ketiga ini salah ya. Oke. Yang keempat, secara umum harga emas pada bulan Mei menurun. Betul atau salah? Awalnya 585, akhirnya berapa ini? 600. Berarti naik ya secara umum ya. Tidak menurun. Berarti yang keempat salah. Nah, seperti itu ya cara membaca grafiknya. Kita masuk ke soal yang kedua. Masih dengan konteks yang sama. Pernyataan pertama. Harga emas selalu meningkat dalam bulan Mei. Betul atau salah? Jelas salah ya. Kadang menurun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Berarti salah ya. Pernyataan yang kedua. Pada akhir bulan Mei, harga emas lebih tinggi bila dibandingkan pada awal bulan Mei. Betul atau salah? Nah, betul ya. Ini 600, ini 585. Berarti lebih tinggi. Yang ketiga, laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei hingga 31 Mei adalah positif ya. Tanggal 28 sekitar sini nih sampai 31. Naik terus ya. Nah, naik berarti positif. Betul ini ya. Yang keempat, laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei hingga 31 Mei adalah yang tertinggi selama bulan Mei. Benar atau salah? Ada yang lebih tinggi nggak? Ada ini ya. Berarti salah. Karena ini lebih curam ya, lebih tinggi kenaikannya. Yang keempat salah. Oke. Bisa dipahami ya, cukup mudah saya kira. Kita ke soal berikutnya. Berdasarkan grafik harga emas di atas, Andi menyatakan bahwa investasi emas adalah investasi yang menguntungkan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Andi? Jelaskan alasannya. Kira-kira menguntungkan atau tidak? Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, bulan Mei menguntungkan kan? Di awal Mei belinya 585, ternyata harganya sekarang menjadi 600.000. Jadi cenderung naik ya. Jadi menguntungkan. Setuju? Alasannya harga emas cenderung naik. Oke, seperti inilah. Tidak harus persis kata-katanya ya. Berikutnya masih masalah investasi nih ya. Untuk memperkuat argumennya, Andi mencari data lagi di internet. Andi menemukan data perbandingan yang disajikan dalam grafik berikut. Ini sekarang ada perbandingan performa antara IHSG, emas, dan inflasi. Apa itu IHSG? Ini adalah indeks harga saham gabungan ya. Kalau sering lihat berita ekonomi di TV-TV ini ada ini. IHSG, indeks harga saham gabungan.
kemudian emas dan inflasi. Kita lihat warnanya ada 3 warna ini. Yang ungu ini adalah IHSG. Yang biru ini adalah emas. Yang oranye ya, coklat oranye ini adalah inflasi. Kita lihat pernyataannya. Jangkauan perubahan tingkat inflasi dari tahun 1985 sampai 2009 paling rendah bila dibandingkan dengan jangkauan perubahan IHSG maupun harga emas. Ini adalah dari tahun 85 sampai 2009 ya. Jadi kalau kita lihat grafik, jangkauan adalah nilai tertinggi kurangi nilai terendah ya. Dari grafik tampak sekali ya bahwa inflasi ini ya, yang warna coklat ini, jangkauannya paling kecil kan? Ini 0, ini sekitar berapa ini? Di atas 1000-an dikit ya. Kalau yang lain, wah tinggi sekali nih, apalagi IHSG. Jadi pernyataan pertama benar ya, bahwa jangkauan perubahan inflasi adalah paling kecil. Pernyataan pertama benar. Yang kedua, jangkauan perubahan harga emas dari tahun 85 sampai 2009 lebih rendah dibandingkan dengan jangkauan perubahan IHSG. Ini juga jelas ya. Ini di bawah 3000-an nih. Yang ini di atas 5000. Berarti lebih rendah ya jangkauannya. Betul berarti ya. Yang ketiga, simpangan baku perubahan tingkat inflasi merupakan yang terendah dibandingkan dengan simpangan baku perubahan IHSG maupun perubahan harga emas. Ya, simpangan baku juga salah satu ukuran penyebaran data ya. Kalau kita lihat grafiknya, untuk inflasi karena jangkauannya rendah, maka simpangan bakunya juga paling rendah. Jadi ini benar ya. Semakin tinggi jangkauan, maka semakin besar pula simpangan baku. Oke, sekarang yang keempat, simpangan baku perubahan IHSG lebih besar bila dibandingkan dengan simpangan baku perubahan emas ya. Dilihat dari gambarnya benar ya, bahwa simpangan baku dari IHSG ya, jangkauannya besar sekali, maka lebih besar daripada emas. Datanya juga kelihatan ini sangat menyebar sekali. Jadi yang keempat juga benar. Oke, soal berikutnya. Andi menyatakan bahwa investasi emas adalah investasi yang paling menguntungkan ya. Setelah melihat ini, ceritanya Andi menyimpulkan bahwa investasi yang paling menguntungkan adalah emas. Dengan melihat kedua tabel di atas, apakah sekarang Anda setuju dengan pernyataan Andi bahwa emas merupakan investasi yang paling menguntungkan? Kita lihat ini. Ada dua, kita bandingkan IHSG sama emas. Lebih menguntungkan mana kira-kira? Dari grafiknya lebih menguntungkan yang IHSG ya. Karena awalnya dari ini bisa naik sampai ke 5000% lebih. Sedangkan emas masih di bawah 3000%. Jadi kalau lihat ini, grafik ini, yang lebih menguntungkan adalah IHSG. Jadi kita tidak setuju ya, karena IHSG lebih menguntungkan. Nah, seperti itu. Demikian pembahasan kita tentang materi AKM, data, dan ketidakpastian untuk konteks yang pertama. Kita akan lanjutkan ke konteks-konteks berikutnya. Sementara ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.